Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum membuka acara ini, saya ada sedikit pantun. Makan nasi di rumah Pak Camat, lauknya pakai sambal ikan. Mari kita mulai dengan senyum semangat, agar seminar ini terasa lebih menyenangkan. Baik, saya ucapkan selamat malam semuanya. Semoga teman-teman dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam mengikuti acara webinar ini sampai akhir nanti. Seperti kata pepatah, tak kenal maka tak sayang maka tak cinta, dan tak cinta maka tak dirindukan. Untuk itu, perkenalkan saya Anggira Nakusuma, mahasiswi Psikologi Islam UIN Raden Fatah Angkatan 2018, yang diberi kesempatan untuk menjadi host webinar pada malam hari ini. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan berkah dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga bisa berkumpul walaupun secara online pada malam hari ini, serta sholawat beriring salam tak lupa juga kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, dan semoga kita semua mendapatkan syafaatnya di hari akhir. Amin, amin ya robbal alamin. Langsung saja, yang pertama saya akan membacakan tata tertib webinar terlebih dahulu. Saya akan share screen. Oke. Tata tertib webinar sharing psikoterapi zikir dalam menangani kecemasan. Yang pertama itu peserta diharapkan masuk melalui link atau ID Zoom yang telah disediakan oleh panitia tepat pukul 20.00. Yang kedua, peserta wajib menggunakan username asli. Yang ketiga, peserta diwajibkan menggunakan pakaian yang sopan dan rapi ketika acara dilangsungkan. Yang keempat, peserta diwajibkan mematikan atau memute audio pada saat webinar berlangsung agar tidak bising dan mengganggu saat penyampaian materi. Yang kelima, peserta diharapkan mendengar dan menyimak materi yang disampaikan dari awal sampai akhir. Yang keenam, peserta dilarang membagikan share screen saat webinar berlangsung. Yang ketujuh, peserta diperbolehkan memberikan pertanyaan atau pendapat pada sharing session setelah narasumber selesai menyampaikan materi. Dan yang terakhir, diharapkan pada seluruh peserta tetap berada di Zoom sampai akhir hingga sesi foto bersama selesai. Oke, kepada para peserta semuanya, diharapkan untuk dapat memahami dan menjalankan tata tertib yang sudah saya bacakan. Selanjutnya saya akan membacakan susunan acara webinar psikoterapi zikir dalam menangani kecemasan pada hari Minggu 27 Desember 2020, yaitu sebagai berikut. Oke. Yang pertama, pada pukul 19.45, panitia dan peserta sudah join link webinar yang sudah dibagikan oleh panitia sebelumnya. Lalu selanjutnya pembacaan tata tertib dan susunan acara. Lalu pembacaan kalam ilahi, sambutan ketua pelaksana sekaligus pembukaan acara secara resmi. Selanjutnya perkenalan acara webinar, dilanjut dengan penyampaian materi, sesi sharing dan diskusi, pembacaan doa, dan yang terakhir penutupan webinar. Di sini diingatkan lagi kepada para peserta untuk menyimak webinar sampai dengan selesai,
Dan pada saat sharing session nanti diharapkan untuk bisa sharing pengalamannya masing-masing. Dan juga kepada para peserta diharapkan untuk mengaktifkan kamera Zoom dan mute audio pada saat penyampaian materi berlangsung. Oke, langsung saja kita masuk ke acara selanjutnya, yaitu pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh saudari kita Dea Mareta Anggraini. Kepada yang terhormat saudari Dea Mareta, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات Baik, sepertinya ada kendala di jaringan pada saudari Dea Mareta. Oke. Shadaqallahul azim. Dikarenakan ada terkendala sinyal dan juga jaringan, jadi langsung kita lanjutkan saja ke acara berikutnya, yaitu sambutan Ketua Pelaksana sekaligus membuka acara resmi webinar pada malam hari ini, yang dalam hal ini akan disampaikan oleh Saudari Khofifah. Kepada Saudari Khofifah, kami persilahkan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat serta karunia-Nya sehingga kita dapat berkumpul pada webinar malam hari ini. Tak lupa salawat serta salam kita selalu junjung kepada Nabi besar, Nabi agung kita, Nabi Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya hingga akhir zaman. Sebelumnya kami
memberikan hormat kepada Bapak Iredo Fani Reza, SPSI, MASI, selaku dosen pengampu psikoterapi Islam. Dan yang kami banggakan, teman sejawat kami, Agustina, selaku pemateri pada webinar malam hari ini, serta rekan-rekan panitia yang telah berkontribusi untuk mempersiapkan webinar psikoterapi zikir kali ini. Adapun tujuan dari diadakan webinar ini adalah untuk membahas terkait psikoterapi zikir dalam menangani kecemasan dan berbagi sedikit pengalaman kita pribadi mengenai zikir yang kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga acara webinar malam hari ini diberikan kelancaran, kemudahan, sampai akhir. Saya sebagai perwakilan dari kelompok 4 mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman panitia atas kontribusinya yang telah diberikan sehingga webinar pada hari ini dapat terselenggarakan. Dan memohon maaf apabila terdapat kekurangan karena adanya keterbatasan, serta kami berharap webinar sharing pada kali ini mampu membuka wawasan kita semua, sehingga kita mengerti dan bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Tanpa berlama-lama, marilah kita memulai webinar pada malam hari ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada Saudari Hovifah selaku Ketua Pelaksana atas kata sambutan dan juga pembukaan secara resmi webinar malam ini. Baik, acara selanjutnya yaitu perkenalan acara webinar yang dalam hal ini akan dipandu langsung oleh moderator kita, kelompok 4, yaitu Saudari Tiara Triwulandari. Kepada Saudari Tiara, saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada host atas kesempatannya. Di sini saya Tiara Triwulandari merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Fatah Palembang. Di sini saya bertindak sebagai moderator dalam webinar yang berjudul Psikoterapi Zikir dalam Menangani Kecemasan. Di sini kami akan menjelaskan tentang apa sih itu psikologi zikir dalam menangani kecemasan, dan nanti akan dijelaskan oleh teman kita yaitu Saudari Agustina. Sebelumnya saya akan membacakan biodata dari narasumber kita pada malam hari ini. Nama Agustina, lahir di Palembang 21 Agustus 1999, merupakan mahasiswa semester 5 Fakultas Psikologi UIN Raden Fatah Palembang. Dan Saudari Agustina ini merupakan mahasiswa bidik misi Kemenak RI, dan riwayat organisasi dari narasumber kita yaitu merupakan Best Volunteer at Sinergi Sriwijaya Peduli, Volunteer Tunanetra Mandiri, Volunteer Komunitas Peduli Kanker Anak, dan lain-lain. Kepada Saudari Agustina, waktu dan tempatnya kami persilahkan. Terima kasih Pak Moderator. Sebelum saya mulai, boleh saya dijadiin CO host terlebih dahulu di akun yang satunya yang tidak dinyalakan kameranya. Saya mau share screen. Bagaimana panitia? Bisa? Itu sudah dijadikan. Silahkan share screen. Baik.
Terima kasih. Tunggu sebentar ya. Baik. Sebentar. Baik, ditunggu sebentar ya teman-teman. Masih dalam proses share screen. Bagaimana, sudah muncul belum teman-teman? Di sini belum muncul. Dia belum muncul, Tina. Oke, sebentar ya. Oh, ini. Hasil loading. Oke, siap. Udah nampak ya? Sudah. Baiklah, kita mulai saja. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in amma ba'du. Baiklah teman-teman, di sini saya akan coba untuk berbagi pengetahuan dari apa yang sudah dibaca, dari apa yang sudah didapat, dan dari kehidupan sehari-hari. Bukan untuk saling menggurui, tapi untuk saling berbagi, agar kita sama-sama menambah keilmuan kita. Harapannya setelah ini kita sama-sama berbagi pengalaman kita dari apa yang kita bahas pada malam hari ini. Sebagaimana setelah disebutkan sebelumnya, mungkin dari di awal sudah dikatakan bahwa judul dari webinar kita pada malam hari ini adalah psikoterapi zikir dalam menangani kecemasan.
Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada kelompok 4 sudah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjadi bukan pemateri ya, menjadi pembagi poin gitu, poin penting di webinar ini mengenai terapi zikir dalam menangani kecemasan. Baiklah, kita mulai saja. Sebelumnya mungkin setiap manusia, bukan mungkin, pasti setiap manusia akan mengalami banyak sekali permasalahan atau persoalan konflik dalam hidupnya. Baik itu tentang hubungan pribadi, tentang keluarga, pekerjaan, maupun masalah kehidupan secara umum. Kompleksitas dalam masalah itu telah mengarahkan sebagian dari manusia mengalami konflik dan hambatan dalam memenuhi apa yang manusia harapkan, bahkan sampai dapat menimbulkan tekanan yang sangat mengganggu. Kompleksitas dengan konfliknya masalah. Tunggu sebentar teman-teman, ada gangguan. Baik, kita lanjutkan. Dengan kompleksnya masalah dalam kehidupan manusia, maka hal ini menuntut adanya treatment yang dapat membantu mengatasi segenap masalah kehidupan yang dialami oleh manusia. Sejumlah rasa pesimis dan takut dalam menghadapi hidup melanda kebanyakan masyarakat, beriringan dengan persoalan hidup yang kian rumit dan senantiasa berubah bentuk dan coraknya. Tanpa penanganan apapun dan hanya mengandalkan materi belaka, manusia semakin kehilangan arah dalam kehidupan dan kehilangan arti dan tujuan hidup dengan membawa sejuta persoalan psikologisnya. Salah satunya adalah gangguan psikologis berupa rasa cemas. Lalu, cemas itu apa? Sebelum kita melangkah ke psikoterapi zikir, karena kita akan membahas tentang menangani cemas atau psikoterapi zikir dalam menangani kecemasan. Berarti kita harus bahas cemas dulu. Apa sih cemas itu? Cemas adalah manifestasi dari berbagai proses emosi yang sedang bercampur baur, yang terjadi ketika orang sedang mengalami tekanan perasaan, atau sering dengar dengan frustasi, banyak pikiran, dan sebagainya. Lalu apalagi pertentangan batin. Seseorang memiliki pertentangan batin, itu akan mengganggu baik fisik maupun psikologisnya. Kecemasan itu mempunyai segi yang disadari seperti rasa takut, terkejut, tidak berdaya, rasa berdosa, terancam, dan sebagainya. Contohnya, realitanya, kita adalah sebagai mahasiswa ya, ketika kita mengerjakan, misal kita lupa mengerjakan tugas, lalu di akhir waktu kita baru mengerjakan, ketika mengerjakan tugas itu saya yakin 80% kita mengalami kecemasan. Kecemasan apa? Kecemasan keterlambatan dalam mengumpulkan tugas. Kecemasan tidak mengumpulkan tugas. Kenapa? Karena kita merasa itu adalah ancaman untuk kita. Itu adalah hal yang bahaya untuk kita. Kenapa demikian? Karena kalau kita tidak mengumpul, tentunya kita tidak mendapatkan nilai citasi, dan sebagainya. Itu adalah bentuk kecemasan kita, yang paling dekat sekali dengan kita. Kecemasan merupakan perasaan yang subjektif, yang mempunyai reaksi terhadap pengalaman yang tidak mengenakan diri. Apabila pengalaman tersebut disimbolisasikan dan dimasukkan ke dalam ketidaksadaran, dapat menyebabkan konsep diri dari individu yang berubah. Ternyata kecemasan ini kalau tidak ditangani, dia akan membentuk kepribadian kita. Akan merubah kita menjadi entah itu, yang pasti kalau kecemasan yang tidak diobatin, mungkin dia akan lebih banyak ke arah negatif daripada positifnya. Menurut Sigmund Freud, mendefinisikan kecemasan merupakan situasi efektif yang dirasakan
tidak menyenangkan dan diikuti oleh sensasi fisik memperingatkan seseorang akan bahaya yang mengancamnya. Perasaan yang tidak menyenangkan ini biasanya samar-samar dan sulit dipastikan, tetapi selalu dirasakan. Kalau orang sudah cemas, biasanya ada reaksi fisik. Kecemasan ini akan diikuti oleh sensasi fisik. Itu biasanya kalau orang cemas, entah asam lambungnya naik, entah dia pusing, dan sebagainya. Itu yang dimaksudkan dengan diikuti oleh sensasi dari fisik. Semua orang pasti pernah merasakan kecemasan, dan jika tidak segera diatasi, atau ia tidak mampu menghilangkan perasaan cemas, ketika dalam keadaan seperti itu, setiap orang pasti mendambakan ketenangan batin. Pasti dia berusaha bagaimana sih caranya biar tenang gitu. Bagaimana sih cara mencapai ketenangan batin? Bukan hal yang mustahil sih untuk mendapatkan itu sebenarnya. Ketika kita sudah mencoba berusaha seperti tadi, ketika kita mau jalan tugas, lalu kita cemas, bagaimana untuk kita merasa damai? Untuk buat kita ngerasa nggak cemas. Kira-kira teman-teman tuh seperti apa biasanya? Oke, boleh direspon, kita interaktif aja. Biasanya teman-teman kalau ngerjain tugas terus cemas, biasanya ngapain? Untuk menghilangkan rasa cemas itu. Silakan direspon. Halo. Ya, mungkin ada yang mau bicara. Ya, lanjut. Kalau saya pribadi sih sholat biasanya terus tinggal tidur. Istighfar biasanya, Pin. Oke, nafas, istighfar. Oke, Anggi. Sholat dan tidur. Saya mengucapkan istighfar kalau sedang merasa cemas. Oke, Tiara. Istighfar. Bagus. Lanjut, next. Siapa lagi yang ingin berbagi pengalamannya? Biasanya nenangin diri, maksudnya tarik nafas 3 kali, beristighfar. Oke, terima kasih sudah menjadi perwakilan dari 1 juta orang yang ikut webinar kita pada malam hari ini. Ya, teman-teman, semua itu benar sekali. Hal itu adalah salah satu upaya kita, semua orang pasti berupaya untuk menghilangkan rasa cemasnya. Entah itu sholat, entah itu ada yang tidur, ada yang sholat dulu baru tidur, ada yang istighfar. Itu adalah bentuk-bentuk kita dalam mencoba menghilangkan rasa cemas. Itu tidak ada salah, itu semua benar. Tidak ada yang salah. Kenapa? Karena setiap orang memiliki cara yang berbeda untuk menghilangkan rasa cemasnya. Nah, dalam Islam, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita atau telah menjelaskan di dalam firman-Nya langkah untuk mendapatkan ketenangan hati, yaitu dengan selalu mengingatnya. Sebaliknya, ketika kita jarang mengingat Allah, hati kita akan sekering, ibaratnya adalah gurun pasir yang tandus, tidak pernah tersiram air. Seseorang harus yakin bahwa semua yang di langit dan di bumi ini adalah miliknya dan ciptaan Allah. Bila dikaji secara mendalam, maka sesungguhnya dalam agama Islam banyak sekali ayat maupun hadis yang memberikan tuntunan agar manusia sehat seutuhnya. Baik dari segi fisik, kejiwaan, sosial maupun rohani atau kerohanian. Baik, saya kutip sedikit firman Allah dalam surah Ar-Ra'd ayat 28 yang artinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, artinya yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah maka hati menjadi tentram. Di ayat tersebut dapat dijelaskan bahwa ayat tersebut menegaskan bahwa zikir adalah sebuah metode
yang bersumber langsung dari Tuhan, dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zikir yang di sini diposisikan sebagai kehidupan yang mampu menenangkan gejolak jiwa yang dialami oleh seseorang. Dalam bahasa kita malam ini apa? Kecemasan. Jadi, zikir itu adalah bahasa lainnya yang disebutkan dalam Al-Quran itu adalah dengan mengingat Allah. Dengan mengingat Allah itu apa? Dengan berzikir. Makanya tadi kan, barang siapa berzikir, maka di sini diposisikan sebagai kehidupan yang mampu menenangkan gejolak kejiwaan yang dialami seseorang. Yang tadi hatinya gersang, yang tidak pernah tersiram air, ketika dia berzikir, maka itu seolah-olah air hujan yang membasahi gurun tersebut. Penyebab utama yang lebih mengarah pada adanya kecemasan diperlukan pendekatan secara psikologis dalam menangani penderita. Penanganannya berdasarkan pemaparan yang sudah saya sebutkan, bahwa dengan berzikir, maka itu akan membantu kita dalam menghilangkan kecemasan. Baik, sekarang kita membahas tentang terapi zikir. Atau dalam dunia psikologi disebut dengan psikoterapi. Psikoterapi zikir. Apa sih psikoterapi zikir itu? Teman-teman pasti sudah pada tahu psikoterapi apa, zikir apa. Baik, kita bahas sedikit tentang psikoterapi. Psikoterapi itu adalah metode, cara pengobatan. Karena terapi adalah yang pasti pengobatan, penyembuhan dari suatu gejala penyakit. Baik penyakit psikologis maupun penyakit fisik. Yang kita bahas pada malam ini adalah psikoterapi dalam lingkup Islam. Ada nggak yang konvensional? Ada. Contohnya apa? Contohnya adalah hipnoterapi. Itu yang dekat sama kita ya. Adanya hipnoterapi. Hipnoterapi itu nggak konvensional banget, tapi ya dari barat gitu. Jadi hipnoterapi itu benar-benar konvensional. Nggak juga, karena kalau apalagi kita psikologi, ketika hipnoterapi dilakukan, biasanya ada unsur Islam yang kita masukkan di sana. Dengan apa? Dengan cara kita coba membuat si klien untuk mengingat Tuhan, memohon maaf, memohon ampun. Kan? Nah, di sini kita menggunakan metode terapi zikir. Menurut Fahab, psikoterapi atau psikoterapi Islam merupakan bagian dari psikologi terapan Islami yang berupaya menggambarkan dan menjelaskan penyakit mental dan perilaku abnormal individu dan kelompok serta penyembuhannya. Penyebab penyakit mental dan perilaku abnormal individu dan kelompok serta penyembuhannya ini dengan apa kita bahasnya malam ini? Adalah dengan terapi zikir. Sebelum kita jauh apa itu terapi zikir, apa itu psikoterapi zikir, kita bahas dulu apa itu zikir. Zikir berasal dari zikru, yang artinya menurut bahasa adalah ingat. Ingat apa? Ingat kepada Tuhan kita. Siapa Tuhan kita? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut istilah adalah mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan maksud untuk mendekatkan diri kepadanya. Banyak sekali tokoh yang menyebutkan tentang zikir. Karena zikir ini adalah pembahasan yang tidak kalah banyak ya di dalam Al-Quran. Yang telah salah satu ayat yang sudah disebutkan tadi. Zikir itu apa sih? Kalau menurut setiap kita pasti berbeda-beda ya. Baiklah, menurut Ahmad Syafi'i. Menurut Ahmad Syafi'i menyatakan bahwa semua apa saja yang mendekatkan diri kepada Tuhan dan semua ingatan yang menjadikan manusia dekat dengan Tuhannya adalah berzikir. Itu definisi zikir menurut Ahmad Syafi'i. Zikir merupakan salah satu teknik psikoterapi tahap tahlil dalam psikoterapi Islam. Adapun psikoterapi zikir atau adapun psikoterapi Islam adalah proses pengobatan dan penyembuhan suatu penyakit, baik mental, spiritual, moral, maupun fisik dengan menggunakan ajaran-ajaran Islam sebagai dasar dalam proses
penyembuhan suatu penyakit fisik maupun psikologis yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Sumbernya tuh nggak hanya Al-Quran, ada juga yang namanya hadis atau sunnah dari Rasulullah. Dalam masyarakat Islam, fungsi sebagai psikoterapis banyak diperankan oleh para tokoh ulama. Maksudnya tokoh agama seperti ulama, kiai biasanya gitu. Tapi sekarang di dunia psikologi nggak harus ulama ya yang menangani suatu gangguan. Kalau ingin, karena di sini kita sudah mempelajari namanya ilmu psikoterapi Islam. Jadi anak psikologi, apalagi psikologi Islam, insya Allah bisa menggunakan itu. Yang tetap berpedoman dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, saya akan bertanya tentang zikir. Di teman-teman mungkin ada definisi yang berbeda. Setiap orang kan pasti berbeda. Kalau saya pribadi, apa sih zikir itu? Zikir itu adalah ya sama, mengingat. Mungkin teman-teman ada yang berbeda mungkin? Mendefinisikan zikir sebagai apa dalam hidupnya? Halo, Tin. Oke, mungkin saya anggap sama semua ya. Dengan mengingat atau mengingat Tuhan Yang Maha Esa atau Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, berdasarkan apa yang sudah saya sampaikan, maka yang dimaksud dengan psikoterapi zikir adalah suatu teknik pengobatan baik secara fisik maupun psikis dengan membangun semua unsur jiwa dan perilaku manusia. Yang kita khususkan pada malam ini adalah untuk mengobati kecemasan. Lalu apa saja manfaat zikir? Manfaat zikir ada banyak sekali sebenarnya. Salah satunya adalah dapat menenteramkan hati. Itu yang paling jelas banget. Karena di dalam Al-Quran sudah dikatakan bahwa manfaat zikir adalah menenteramkan. Barang siapa berzikir, bahasanya dalam Al-Quran itu adalah barang siapa mengingatku itu adalah zikir. Barang siapa berzikir, maka hatinya akan menjadi tentram, menjadi nyaman. Manfaat yang lain apa? Mendapatkan ampunan dan pahala yang besar. Siapa sih yang nggak mau pahala? Pasti setiap orang mengharapkannya, walaupun sebenarnya surga itu susah. Tapi Allah buat itu seolah-olah mudah untuk kita. Agar apa? Agar kita terus mau berusaha. Lalu apa? Menghapus keburukan dan dosa. Barang siapa sering berzikir, insya Allah keburukannya dihapuskan ataupun dosanya. Kemudian apalagi? Memudahkan datangnya pertolongan dari Allah. Banyak banget. Selain itu ada banyak sekali manfaat-manfaat lainnya. Mungkin teman-teman juga nanti akan ada sesi sharing. Teman-teman ceritakan yang mungkin udah pernah. Saya yakin hampir keseluruhan udah pernah ya zikir, kemudian merasakan apa sih manfaat zikir di kehidupannya. Nanti kita buka sesi sharing itu. Menurut Asori, zikir bermanfaat mengontrol perilaku, pengaruh yang ditimbulkan secara konstan, dan mampu mengontrol perilaku seseorang dalam kehidupannya sehari-hari. Seseorang yang melupakan zikir atau lupa kepada Tuhannya, terkadang tanpa sadar dapat berbuat maksiat. Kenapa sih dia bisa lupa, terus dia malah terdorong untuk berbuat maksiat? Ya karena dia merasa bebas. Dia merasa hidup ini tidak ada tanggung jawab. Padahal setiap perbuatan kita pasti akan dipertanggungjawabkan. Itulah kenapa kita dianjurkan untuk berzikir. Supaya apa? Supaya perilaku kita terkontrol. Supaya dosa-dosa kita terampuni. Ketika kita, kalau orang berzikir, kenapa ia terkontrol? Karena ketika dia ingat kepada Allah, maka dia akan takut untuk berbuat maksiat. Ketika ia ingin berbuat maksiat, dia akan berpikir bahwa dia akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti itu. Sangat-sangat hal yang ini tuh sebenarnya tidak perlu dibahas karena dari setiap kita pasti sudah pada tahu. Tapi di sini kita coba untuk saling mengingatkan.
kita juga coba untuk saling berbagi. Zikir juga bisa dimanfaatkan sebagai pembersih hati, sama seperti pengampun dosa. Zikir merupakan lawan dari kelalaian. Kenapa? Karena zikir itu adalah pengingat. Jadi ketika kita ingat kepada Allah, insya Allah kelalaian akan jauh dari kita. Jika kita mengingat Allah dalam keadaan apapun dan menyadari diri kita ada di hadapan Zat yang Maha Suci, tentu kita akan menahan diri dari masalah-masalah yang tidak sesuai dengan keriduannya dan mengendalikan diri agar tidak bersikap berhaka. Zikir itu banyak sekali. Zikir kalau secara agama, zikir itu untuk memantap iman. Semakin kita sering berzikir, semakin mantap iman kita. Zikir itu bisa sebagai cara sama seperti tadi, untuk mendapatkan ketenangan yang sudah dijelaskan di dalam Al-Quran. Sangat jelas sekali. Ayat itu tadi sebenarnya nggak perlu dijelaskan lagi. Ketika kita baca ayat itu, insya Allah kita udah bisa nangkap sih apa isi dari ayat itu. Kemudian zikir menumbuhkan energi akhlak, seperti yang sudah saya sebutkan tadi, bahwa dengan berzikir maka perilaku kita akan terkontrol. Bagaimana sih cara melakukan zikir? Zikir dapat dilakukan dengan berdiri, berbaring, dan dalam keadaan bagaimanapun, asal jadi tempat yang tidak sesuai dengan kesucian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan cara berzikir bisa dengan ucapan atau lisan, dengan hati atau dengan hati dan perbuatan. Zikir dengan ucapan atau lisan yaitu zikir dengan cara menyebut asma Allah atau dengan mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah dengan lisan atau ucapan. Sehingga setiap kali kita menyebut asma Allah, menyebut nama Allah gitu, maka semakin bertambah keyakinan kita terhadap Allah. Kenapa sih seperti itu? Karena kita selalu mengingatnya. Zikir yang dimaksud ialah ucapan yang dengan lidah atau mengingat Tuhan dengan hati. Dengan ucapan atau ingatan yang mempersucikan Tuhan dan membersihkannya dari sifat-sifat yang tidak layak untuknya. Selanjutnya ialah memuji dengan puji-pujian dan dengan sifat-sifat yang sempurna, sifat-sifat yang menunjukkan kebesaran dan kemurnian. Seperti itu. Untuk zikirnya seperti apa mungkin teman-teman sudah pada tahu. Saat seseorang atau saat kita membiasakan berzikir, diri kita dekat dengan Allah. Kita akan merasa aman dari segala apapun. Tapi bukan berarti kita tidak waspada. Kita waspada, tapi kita merasa aman karena merasa dilindungi sama Allah. Kita merasa dalam lindungan Allah. Yang kemudian akan membangkitkan rasa percaya diri kita, kekuatan kita, perasaan aman, tentram, dan bahagia. Secara biopsikologi, zikir akan membuat seseorang merasa tenang, sehingga menekan kerja sistem saraf simpatetis dan mengaktifkan kerja saraf parasimpatetis. Kalau teman-teman biasanya zikir, itu ada banyak sekali zikir sih. Tinggal teman-teman aja mau yang mana. Lalu kita akan bahas tentang kondisi psikologis pasca zikir. Psikoterapi zikir ini dimaksudkan untuk memberikan ketenangan jiwa, sehingga penderita tidak merasa takut, khawatir, dan gelisah. Dalam hal ini, kondisi psikologis
pasca zikir dapat berdampak positif terhadap kondisi psikologis yang dialami. Karena melalui zikir, hati merasa tentram. Hampir saya tidak pernah mendengar bahwa ketika orang habis berzikir, maka banyak hal negatif yang dialami. Itu hampir tidak pernah. Dan bukan hampir sih, memang tidak pernah gitu. Karena zikir ini adalah hal yang membawa hal yang positif gitu. Psikoterapi zikir yang telah dilaksanakan akan mencapai tahapan di mana kemampuan menilai realistis sudah kembali pulih dan pemahaman diri sudah baik. Sehingga dapat kita simpulkan materi kita malam ini adalah psikoterapi zikir merupakan salah satu alternatif terapi yang dapat membantu penderita gangguan kecemasan mengakhiri gangguan psikisnya. Melalui apa? Melalui psikoterapi zikir. Karena psikoterapi zikir dengan berzikir, maka akan diperoleh efek ketenangan bagi perilakunya atau pelakunya. Kepasrahan yang mendalam terhadap Allah tentang kekuasaan dan kasih sayang terhadap Allah tentang kekuasaan dan kasih sayangnya yang tersirat dari kalimat thayyibah yang kita ucapkan berkali-kali dalam kegiatan yang disebut zikir tadi, membuat seseorang tidak merasa takut, tidak khawatir, dan tidak cemas dalam menjalani masa tua. Menjalani kehidupan, bahkan menjalani apapun. Selain itu, melalui zikir, terbangun sugesti positif yang berkontribusi dalam menciptakan keyakinan, kekuatan, dan sikap optimis kita dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Saya secara pribadi, ketika saya berpergian, misalnya, sendirian, jauh, gelap, misalnya malam, tapi sekarang nggak gelap lagi ya, banyak lampu. Saya merasa takut, iya. Tetapi dengan seperti apa saya mencoba untuk atasnya? Dengan mengingat Allah. Mengingat Allah apa? Berzikir. Sudah itu apa? Berdoa mungkin. Dengan begitu saya merasa lebih aman dari sebelumnya. Sebelum saya belum berzikir. Saya merasa saya dalam lindungan Allah. Saya merasa saya tidak sendiri. Dan saya merasa, kenapa saya harus takut gitu. Jadi dari sana, maka timbullah sugesti positif dalam diri saya. Nah, itu pengalaman saya. Bagaimana pengalaman teman-teman? Saya kembalikan ke moderator untuk buka sesi sharing kita pada malam hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Agustina atas penjelasannya. Semoga apa yang dijelaskan tadi bisa bermanfaat bagi kita semua dan juga bagi narasumber itu sendiri. Di sini saya akan menyimpulkan penjelasan dari narasumber kita tadi, yaitu zikir itu artinya adalah ingat bahwa zikir itu bisa membawa kita untuk selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita melakukan zikir, itu bisa membuat kita merasa tenang, sehingga kita, misalnya tadi kan cemasan, ketika kita cemas, itu dengan berzikir, rasa cemas, takut, khawatir, dan juga gelisah itu bisa hilang. Terus, kondisi psikologi seseorang setelah melakukan zikir itu hatinya menjadi tentram. Dan juga zikir ini bisa dilakukan dengan berbaring dan juga berdiri. Serta zikir ini harus dilakukan dalam keadaan suci atau tempat-tempat yang dalam keadaan suci. Dan zikir ini bisa dilakukan dengan ucapan atau tulisan, misalnya yang mengucapkan istighfar dan zikir yang lainnya. Di sini saya akan membuka sesi sharing untuk teman-teman semuanya tentang pengalaman pribadi kalian tentang terapi zikir. Sebelumnya saya lupa menyampaikan bahwa zikir ini merupakan salah satu terapi dalam psikoterapi Islam. Dan jika dalam psikologi konvensionalnya itu ada yang namanya hipnoterapi. Hipnoterapi ini berasal dari Barat. Baiklah, di sini saya akan membuka kembali sesi sharingnya pada teman-teman. Jika ingin membagi pengalamannya, dipersilahkan.
Langsung aktifkan mic-nya saja ya, teman-teman. Izin moderator. Ya, silakan Siska. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatannya untuk saya agar bisa sedikit berbagi pengalaman mengenai kecemasan ini. Sebenarnya kalau kecemasan ini kan setiap orang pernah mengalami cemas, termasuk juga saya. Jadi di sini saya akan menceritakan pengalaman saya waktu di sekolah, yang mana waktu di sekolah dulu suka sekali saya untuk mendapatkan nilai praktek, yang mana nilai praktek ini, contohnya kayak di seni budaya, itu pasti ngambil nilainya itu kayak tari, drama, musikalisasi puisi, nyanyi, dan segala macam yang menyebabkan kita ini harus tampil di depan umum, dan tentu itu membuat saya merasa cemas, khawatir, gugup, dan segala macamnya, yang pada akhirnya saya sampai nggak bisa tidur karena saya itu termasuk orang yang mudah sekali banyak berpikir yang akhirnya cemas sendiri gitu. Dan ketika saya mengetahui tentang webinar ini, saya jadi tahu ternyata zikir ini selain hanya untuk mengingat Allah, dan seperti kata pemateri Saudari Agustina tadi juga, untuk memantapkan iman, ternyata juga bisa untuk mengatasi kecemasan. Dan insya Allah untuk kedepannya saya akan mengaplikasikan terapi zikir ini untuk kehidupan sehari-hari, karena ternyata juga terapi zikir ini bisa menangani kecemasan kita, karena zikir itu bisa menenteramkan jiwa. Mungkin itu saja. Terima kasih, moderator. Baik, terima kasih atas sharingnya Saudari Siska. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin berbagi pengalamannya lagi? Persilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan Saudari Anggi. Kalau saya pribadi sih, sebelumnya saya nggak tahu kalau perilaku saya ini mungkin termasuk psikoterapi zikir atau bukan ya. Jadi saya tuh kalau misal nggak bisa tidur gitu, atau udah lewat jam tidur, udah jam 12 malam ke atas, atau jam 1, jam 2 itu kan, sering begadang ngerjain tugas, itu biasanya saya zikir. Jadi kalau saya nggak bisa tidur, dibantu dengan zikir ini tadi tuh, nggak lama, nggak nyampe 5 menit, itu rasanya langsung ngantuk. Itu sih kalau saya pribadi. Baik, terima kasih kepada Saudari Anggi telah menceritakan pengalamannya. Pada teman-teman yang lain, apakah yang ingin sharing lagi tentang pengalamannya? Izin moderator, saya mau sharing. Silahkan Saudari Hipi. Jadi saya itu termasuk orang-orang yang demam panggung, kurang percaya diri lah ya. Ketika disuruh berbicara di depan umum ataupun tampil di depan umum, biasanya itu suka cemas, kayak takut gitu. Terus kayak terkadang tangan itu kayak dingin, keringat-keringat gitu ya kan. Jadi aku itu harus menghilangkan itu. Jadi sebelum tampil gitu ataupun sebelum berbicara ke depan gitu, biasanya itu kayak zikir dulu atau enggak dengerin kayak ayat-ayat suci gitu. Jadi ketika setelah dengerin itu biasanya itu kayak lebih tenang gitu, lebih santai, sehingga tanpa disadari cemas tadi itu bisa hilang dengan itu. Itu sih biasanya kalau aku sendiri. Terima kasih Saudari Heprianti atas telah menceritakan pengalamannya tentang dengan terapi zikir. Selanjutnya teman-teman siapa lagi? Izin sharing moderator. Ya, silahkan.
Jadi kan pengalaman pribadi saya misalnya kalau mau pergi-pergian jauh gitu ya, misalnya ke kampus atau kemana gitu, itu kan kita nggak tahu ya di perjalanan tuh bagaimana kan, seringkali tuh bala tuh kan kita nggak tahu ya, misal ada kecelakaan ataupun apa. Nah, di situ saya dengan sebelum berpergian atau kalau di perjalanan itu ya dengan membaca seperti zikir begitu. Jadi saya dengan zikir itu kita mengingat Allah dan kita percaya bahwa Allah itu melindungi kita begitu. Kalau pengalaman saya begitu. Terima kasih moderator. Terima kasih kembali kepada Saudari Alivia. Pada teman-teman yang lain, adakah yang ingin sharing lagi? Dipersilahkan. Izin moderator. Ya, silahkan Saudari Dea. Silahkan Saudari Dea untuk menyampaikan argumennya, pengalamannya. Mungkin Saudari Dea terkendala sinyal. Ini saya akan menyampaikan pengalaman saya pribadi tentang terapi zikir. Biasanya saya itu sangat cemas ketika ingin ujian, terutama di ujian lisan. Kan saya orangnya paling masa tuh demam panggung kayak itu kan. Jadi ketika hendak ujian itu, saya menjadi cemas banget dengan tangan itu merasa dingin dan badan itu kayak gemeter-gemeter itu gemeter-gemeter ya. Dan saat itu ketika saya merasa cemas itu sebelum ujian itu saya selalu mengucapkan istighfar astagfirullahaladzim sebanyak 3 kali. Setelah itu saya menjadi lebih tenang dari sebelumnya. Mungkin itu saja sih pengalaman yang pernah saya alami, dan dengan mengucapkan istighfar tadi membuat saya menjadi lebih tenang. Itu pun saya lakukan ketika merasa cemas. Terima kasih. Teman-teman yang lainnya, apakah ada lagi yang ingin menyampaikan argumennya, pengalaman pribadinya? Izin moderator, ingin menyampaikan silakan, sedikit pengalaman. Jadi saya tuh hampir sedikit sama ya dengan pengalaman Alivia. Jadi saya tuh sering merasakan khawatir atau cemas kalau misalkan kayak perjalanan. Tapi kan Alivia itu kan kayak perjalanan itu kayak ke kampus atau ke sekolahan atau kemana gitu. Tapi kalau saya tuh lebih kayak perjalanannya tuh jauh. Kayak misalkan menempuh sekitar 8 jam atau jaraknya tuh jauh lah, misalkan keluar kota atau mudik, itu saya suka merasa sekitar 1 minggu atau sekitar 3 hari mau menuju perjalanan itu, mau mudik atau mau pergi keluar kota itu saya suka merasa cemas gitu, khawatir, takut kenapa-napa. Jadi cara saya mengatasi cemas tuh biasanya saya berzikir gitu. Di perjalanan saya berzikir, berdoa, atau membaca Al-Quran begitu. Kemudian biasanya terapi zikir yang saya terapkan tuh, misalkan ya ada dalam satu keluarga saya tuh sedang mengalami sakit atau mengalami musibah. Nah, saya tuh suka merasakan ketakutan atau kayak cemas gitu kan, takut orang terdekat saya tuh sakit gitu, saya merasa sedih gitu. Jadi cara menenangkan hati saya tuh salah satunya tuh berzikir gitu. Moderator.
Izin moderator. Ya, silahkan Saudari Dea. Mohon maaf. Nih, seperti halnya sekarang yang saya rasakan ketika pada saat webinar. Saudari Dea, mungkin Saudari Dea terkendala sinyal ya teman-teman. Kepada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin menyampaikan argumennya lagi, pengalamannya lagi? Izin moderator, boleh saya bertanya kepada pemateri? Baik, dipersilahkan Saudari Iren. Ya, kan zikir itu kan kita di mana kita melakukannya dengan cara yang khusyuk, mengingat kepada Allah. Nah, bagaimana kita, misalkan kecemasan itu kan pasti orang akan mengalami was-was, rasa tegang gitu kan. Nah, apakah efektif kita sedang merasa cemas itu melakukan zikir kan? Padahal itu tuh menurut saya tuh susah untuk dilakukan, apalagi kita merasa tegang, was-was seperti itu. Terima kasih, mungkin itu saja. Oke, baik. Terima kasih. Izin moderator bisa langsung dijawab saja. Ya, silahkan Saudari Agustina. Oke, baik. Terima kasih kepada Saudari Iren atas pertanyaannya sangat luar biasa ya, bagus banget pertanyaannya. Kembali lagi ke hakikatnya zikir, seperti sudah disebutkan dalam materi tadi bahwa di dalam Al-Quran itu sudah jelas sebenarnya. Barang siapa mengingatku, maka hatinya akan menjadi tentram. Artinya apa? Mengingatku itu adalah zikir. Dimaksudkan zikir apa? Hakikat zikir itu memang seperti itu adanya, tetapi mungkin pengaplikasiannya dalam setiap individu itu berbeda. Kalau saya pribadi, ketika saya cemas, ketika saya takut, ketika saya gelisah, lalu saya mengingat Allah, maka saat itu saya astagfirullahaladzim, 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 saya merasakan efek yang positif. Sedikit-sedikit saya merasa tenang. Kemudian, misal saya sudah dalam keadaan benar-benar cemas, kemudian saya istighfar mengingat Allah, di sana saya mempasrahkan diri kepada Allah, maka di saat itu saya mulai bisa menerima keadaan saya seperti itu. Nah, ini kembali lagi ke individunya, karena menurut saya hakikat zikir itu emang seperti itu. Yang sudah dijelaskan dalam surah Ar-Ra'd 2 ayat 28 itu sudah benar-benar menurut saya itu hal yang benar gitu. Kalau saya seperti itu, mungkin teman-teman ada yang menambahkan seperti itu. Kalau seandainya Saudara Iren ketika sudah benar-benar cemas, kemudian berzikir merasa tidak efektif, itu kembali lagi ke individunya ya. Karena kalau saya pribadi dan saya membaca beberapa artikel, membaca beberapa jurnal, dan itu benar-benar efektif. Karena saya bukan karena Al-Quran sudah menyebutkan bahwa barang siapa mengingatku maka aku ingat kepadanya. Nah, di sana saya merasa tenang ketika saya berzikir. Karena apa? Saya ingat kepada Allah, berarti saat ini saya sedang dalam lindungan Allah, seperti itu. Terus hakikat zikirnya sudah jelas di surat yang sudah saya sebutkan, itu untuk hati akan menjadi tentram. Mungkin bagaimana menurut Anda, apa masih kurang jelas, emang masih kurang efektif? Kalau ditanya efektif apa tidak, itu efektif. Dari beberapa penelitian, bukan karena saya pribadi tadi, karena baik dalam Al-Quran, dari Sunnah Rasul juga, dari penelitian-penelitian mengatakan bahwa itu cukup efektif. Gimana Saudara Iren? Dan Saudari Iren, apakah terjelas? Baik, terima kasih Agustina. Nah, jadi kesimpulannya itu
kembali ke individu sendiri mampu mengontrol kecemasan itu sehingga bisa Ya. melakukan zikir itu secara efektif ya. Iya, karena seperti ini ya, Saudari Iren, ketika kita balik lagi bukan ini ya, tingkat iman seseorang pasti berbeda, ada yang naik, ada yang turun. Ketika kita mengucapkan zikir itu dengan benar-benar, dengan sungguh, dengan khusyuk, maka insya Allah itu benar-benar efektif. Tapi ketika kita cemas lalu kita menyebut astagfirullahaladzim, tanpa kita resapi dengan apa yang sudah kita katakan, itu berarti saya rasa membuat dia kurang efektif. Mungkin tingkat kehusuan, tingkat kepercayaan kita kepada Tuhan itu juga berpengaruh kenapa dia efektif apa tidak, seperti itu. Mau orang secemas apapun, mau orang sudah misal dalam keadaan genting-genting sekali, misal ada tsunami, tapi nauzubillah min dzalik, dalam keadaan benar-benar genting kan itu, rumah roboh dan sebagainya, mungkin kita masih di dalam rumah, ketika ada tsunami, itu kan benar-benar cemas, lalu kita istighfar, efektif nggak? Kalau menurut teman-teman, kalau teman-teman benar-benar berpasrah kepada Allah, teman-teman mengingat Allah, kira-kira efektif nggak? Saudara Irin bagaimana? Efektif nggak kira-kira? Nah, tapi kalau ketika kita mengucapkannya tanpa astagfirullahaladzim, tapi kita masih kayak cemas, mungkin zikir itu tidak berpengaruh bagi dia. Kenapa? Dia hanya mengucapkan tanpa menghayati, tanpa menghayati, tanpa kayak Allah itu ada gitu. Allah itu benar-benar bakalan ngebantu hambanya soal itu. Allah itu benar-benar ketika saya mengingat Allah, maka Allah akan ingat saya. Gitu. Kalau dia tidak percaya itu tidak akan efektif. Gitu. Tapi kalau dia percaya dengan agamanya, dia percaya dengan Tuhannya, dia mengucap, dia mengingat, maka itu saya rasa benar-benar efektif untuk dia. Bagaimana Saudari Iren? Pada Saudari Baik. Iren? Baik, sangat jelas. Terima kasih Agustina. Baik, terima kasih. Pada teman-teman yang lainnya, apakah ada yang ingin berbagi pengalamannya? Izin moderator. Ya, Saudari Dea dipersilahkan. Mohon maaf. Seperti yang sudah dijelaskan dari awal sampai akhir. Apakah suara saya terdengar jelas? Jelas. Alhamdulillah. Nah, seperti yang udah dijelaskan dengan Saudari Tina tadi, dari awal sampai akhir, pada webinar malam hari ini, yang saya keluar masuk, yang benar-benar sebenarnya di luar dari dugaan saya, dan saya nggak tahu, sebenarnya itu juga saya mengalami kecemasan. Tetapi kembali lagi, bagaimana caranya kita untuk mencari solusi dari permasalahan yang mungkin pada malam ini saya sedang alami, kecemasan yang sedang saya alami. Nah, jadi saya beristighfar, saya mengingat Allah, ya Allah tolong mudahkan, ya Allah tolong mudahkan webinar pada malam hari ini. Dan itu saya mencari cara, dan alhamdulillah sekarang bisa bergabung lagi dan sedikit menyampaikan tentang kecemasan saya yang mungkin pada sebelum-sebelumnya saya ini mengalami mungkin gejala kecemasan. Ketika saya tampil atau ketika saya sedang mau presentasi atau segala macam lah, itu saya mengalami kecemasan yang mungkin sangat-sangat cemas. Dan saya sendiri pun ketika saya cemas itu saya selalu ingat astagfirullahaladzim gitu kan. Baru saya mencari sesuatu hal yang membuat saya tenang, yaitu saya mencari ceramah-ceramah agama yang bisa membuat saya tenang. Mungkin seperti itu. Baik, terima kasih Saudari Dea atas cerita tentang pengalamannya.
pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin sharing lagi tentang pengalamannya? Ada teman-teman? Apakah ada lagi? Izin moderator, saya ingin menambahkan sedikit. Dipersilahkan Saudari Anggi. Oke, jadi yang saya tangkap ya dari pertanyaan Iren tadi yang sudah dijawab tadi, ya memang ketika kita sedang cemas itu biasanya kita nggak kepikiran, nggak bisa untuk berzikir gitu. Jadi mungkin yang bisa kita lakukan terlebih dahulu untuk bisa berzikir ketika kita mengalami kecemasan itu mungkin kita tenangkan diri kita dulu, tarik nafas, sudah kita tenang itu pasti kayak muncul satu pikiran, oh saya harus mengingat Allah gini, saya harus berzikir, saya kenapa begini kan, pasti ketika seseorang itu sudah agak tenang, pasti akan muncul pikiran positif yang akan mengarahkannya kepada perilaku berzikir ini. Seperti itu. Kembali ke moderator, terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Anggi atas penjelasannya. Kepada teman-teman semua, apakah ada lagi yang ingin berbagi sharing pengalamannya tentang terapi zikir? Oke, sebentar tentang jawaban dari Saudari Anggi tadi. Terima kasih Saudari Anggi atas bantuan menjawabnya. Tetapi kalau kita menunggu tenang, sebenarnya hakikat zikir itu adalah untuk penenang. Itu adalah tahap awal kita. Ketika kita benar-benar cemas, langsung aja gitu. Tapi kalau seandainya, kembali lagi ya, kalau kita benar-benar kayak lagi cemas, langsung ingat Allah, insya Allah langsung bisa. Justru zikir itu untuk membuat kita menjadi tenang, membuat kita bisa berpikiran normal. Kenapa? Kalau orang cemas biasanya bukan nggak normal, tapi mungkin pikiran dia masih kayak amburadul gitu. Tapi ketika dia berzikir, sedikit demi sedikit, insya Allah mulai tenang. Kalau seandainya orang cemas baru nunggu tenang, ya nggak usah lagi zikir gitu. Karena hakikat zikir itu membuat dia tenang gitu. Seperti itu. Tahapannya adalah kita berzikir untuk membuat kita tenang, bukan menunggu kita tenang baru berzikir. Gitu ya teman-teman. Izin moderator menanggapi. Oh iya, silakan dari. Oke, mungkin saya tadi salah memilih kata-kata. Jadi maksud saya tenang di sini itu kayak narik nafas dulu gitu kan. Biasanya kan orang cemas itu kan panik gimana gitu, udah tegang duluan, udah pikirannya tuh udah kacau, udah kemana-mana. Jadi mungkin tenang yang saya maksud di sini ambil napas gitu. Terima kasih. Oke, baik. Itu adalah prosesnya. Sebelum berzikir, tarik nafas, lalu berzikir seperti itu, atau mengingat Allah. Atau istighfar ya. Biasanya kalau orang dengan istighfar, ya itu lazim. Kenapa? Karena dia merasa cemas itu. Oke, ada yang ingin menambahkan? Nah, teman-teman lain ada yang ingin menambahkan atau berbagi pengalamannya lagi? Masih ada yang ingin sharing? Pada teman-teman semua, apakah ada yang ingin sharing lagi tentang pengalamannya dengan melakukan terapi zikir untuk dalam menangani kecemasan? Sepertinya masih adakah? Sepertinya tidak ada lagi yang ingin sharing ataupun bercerita tentang apa? Iya, silakan deh ya. Oke. Di sini saya ingin
mungkin sedikit bertanya kepada semuanya tentang bagaimana sih tips atau cara kalian untuk mengontrol diri kalian dari hal-hal yang tidak ingin kalian bagaimana ya, mengontrol diri supaya kalian itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kalian inginkan. Kalian sudah menjaga sholat, kalian sudah mengingat Allah, kalian sudah menjalankan semua perintah-perintah Allah, tetapi cara mengontrol diri kalian terhadap lingkungan yang mungkin itu akan menjerumuskan kalian. Itu bagaimana sih tanggapan kalian terhadap kontrol diri supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif. Oke, mungkin itu kembali ke moderator. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Saudari Dea. Oke, bagaimana? Apakah teman-teman mempunyai tips tersendiri yang itu akan membantu, terkhususnya mungkin saya atau dan orang-orang yang ada di sini via Zoom ini? Baik, izin moderator. Iya, silahkan Saudari Agustina. Kalau saya pribadi, kita agama Islam ya, sholat, puasa, zikir, atau ibadah lainnya, itu adalah bentuk pengabdian kita kepada Tuhan. Ketika kita sudah mengabdi kepada Tuhan, dengan seperti yang sudah Islam tentuin, saya rasa kontrol diri di situ adalah yang kita. Kenapa? Ini adalah apa yang kita lakukan, ada pertanggungjawaban. Makanya ketika saya pribadi, ketika saya melakukan kesalahan, saya akan berpikir seperti ini. Saya harus siap bahwa di depan nanti saya akan mengalami, mungkin di depan nanti saya akan mengalami hal yang sulit dalam hidup saya. Kenapa? Karena dosa saya saat ini. Jadi ketika hal apapun terjadi, saya berpikir, misal hari ini saya mendapatkan musibah, maka saya ya Allah gitu, hal ini menjadi pengampun atas kesalahan saya yang lalu atau hukuman saya dari yang lalu gitu. Itunya artinya apa? Ketika saya akan melakukan keburukan, saya akan berpikir, kamu harus siap konsekuensi ke depan seperti apa. Makanya ketika hendak melakukan sesuatu, kalau saya tidak siap, maka saya tidak mau melakukan sesuatu. Di lingkungan, kalau saya di lingkungan, saya adalah tipe orang yang nggak suka ikut-ikutan orang seperti itu. Karena menurut saya hidup itu nggak harus dengar apa kata orang. Biasanya sih, kalau dalam lingkungan itu, kebanyakan ketika lingkungan kita menggunjing kita akan coba introspeksi kayak apa sih yang kurang dari saya, kok saya digunjing, kok saya kayak seperti ini kan, seperti itu kan. Padahal itu adalah hal yang negatif, hal yang membuat kita ke arah negatif. Kalau kita turutin itu, saya rasa itu adalah hal yang hal yang salah gitu. Kenapa kita harus dengar omongan orang kalau itu salah? Kita tahu itu salah seperti itu. Hidup ini nggak harus mengikuti apa kata orang. Kita punya pedoman, selama kita tidak melanggar, kita tidak di luar norma agama kita, di luar norma masyarakat, ya tidak apa-apa. Jangan sampai terpengaruh lingkungan. Kalau saya, pasti saya dari Batu Raja, dari desa, dari dusun ke kota, cemasan orang tua itu luar biasa. Gitu. Kamu di kota seperti ini, seperti ini. Ketika saya datang ke kota, saya tekankan saya seperti ini. Niatan saya apa yang akan saya lakukan, dan apa yang ingin saya dapatkan di sini. Bukan mengikuti tren yang ada di sini. Hal itu yang membuat saya,
menjadi kontrol diri saya gitu. Targetan saya apa yang ingin saya dapatkan, sama seperti misal di dalam lingkungan rumah dan dalam lingkungan rumah kita. Gitu. Hal apa sih yang ingin kita dapatkan di situ? Apakah hanya sekedar pujian untuk menghindari gunjingan orang? Biasanya sih kalau orang yang membuat kita berperilaku negatif di masyarakat itu adalah mengikuti perilaku orang lain. Kita tidak apa yang menurut kita benar. Seperti itu. Terima kasih Saudari Agustina atas penyampaian pendapatnya. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Bagaimana cara tips untuk diri kita, tips kontrol diri supaya kita itu tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Izin moderator. Baik, silahkan Saudari Anggi. Saya setuju dengan Saudari Agustina tadi. Mungkin kalau saya pribadi itu salah satu cara agar tidak terjerumus ke hal-hal yang bersifat negatif lah gitu. Mungkin dengan menjauhi lingkungan-lingkungan yang toksik bagi diri saya, karena sedikit banyak yang sangat berpengaruh terhadap kepribadian kita itu adalah faktor lingkungan. Jadi lebih baik saya memiliki circle lingkungan yang sedikit tetapi berkualitas daripada circle lingkungan yang banyak tapi menjerumuskan kepada hal-hal yang negatif. Seperti itu, moderator. Terima kasih Saudari Anggi atas penyampaian pendapatnya. Di sini saya akan menyampaikan pendapat saya supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan. Saya setuju dengan pendapat Saudari Anggi tadi. Lebih baik kita mempunyai teman yang sedikit daripada mempunyai teman yang banyak. Karena kita percuma mempunyai teman yang banyak, tetapi mereka mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak baik. Karena menurut saya pribadi, lingkungan itu sangat mempengaruhi kontrol diri kita. Saya juga, berdasarkan pengalaman saya, ketika saat itu saya berteman dengan, misalnya nih, saya berteman dengan orang yang ketika di SMA, saya itu berteman dengan orang-orang yang suka keluar, kayak itu ya, seperti itu. Dan saya juga ikut sering keluar, kayak itu. Tapi di sana saya berpikir di sana, oh ini kayaknya hal-hal yang baik. Jadi saya mulai menjauh dengan teman saya yang sering ngajak keluar-keluar itu. Jadi tergantung diri kita itu mengontrol diri kita sendiri. Dengan menjauhi teman yang kira-kira sudah mengarahkan kita ke hal-hal yang tidak kita inginkan tersebut. Mungkin itu saja dari saya. Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya? Pada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan pendapatnya lagi tentang bagaimana cara mengontrol diri kita supaya tidak terjerumus ke hal-hal yang tidak kita inginkan? Oke, baik, Saudari Tiara. Ya. Sudah cukup jelas bagi saya. Saya mengambil kesimpulan bahwa bagaimana caranya kita agar kita terhindar dari hal-hal yang negatif. Yaitu yang pertama itu apalagi lingkungan itu sangat berpengaruh bagi kita. Berarti pendirian kita juga harus kuat, lebih
kembali ke diri kita lagi, ke diri kita sendiri, bahwa ketika ada seseorang yang tidak suka mungkin dengan kita, 1, 2 atau seberapa baik pun kita di mata kita berbuat baik kepada orang lain, itu pasti ada saja orang yang tidak suka kepada kita. Nah, lebih ke muhasabah lagi, bagaimana cara lebih ke muhasabah lagi. Oh, kenapa sih orang itu nggak suka sama kita? Terus yang paling penting adalah Al-Quran sebagai pedoman kita. Iya. Mungkin melihat waktu, mungkin diskusi kita sudah cukup. Terima kasih kepada teman-teman semua telah berbagi pengalamannya. Terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menyampaikan pendapatnya. Mungkin diskusi kita hari ini telah selesai. Saya selaku moderator, apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Semoga apa yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Amin Allahumma amin. Saya akhiri, kembali ke host. Terima kasih. Terima kasih kepada moderator dan seluruh peserta webinar. Diskusi yang sangat menarik ya, tidak terasa waktu sudah berjalan mendekati pukul 10 malam. Oke, mungkin sudah capek ya semua. Langsung saja kita, sebelum menutup acara ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu, yang akan dikhalifai oleh Saudari Dea Mareta. Kepada Dea, dipersilahkan. Oke, sebelum kita menutup webinar pada malam hari ini, marilah kita menundukkan kepala untuk berdoa sejenak. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, dengan mengucapkan puji serta syukur kehadiran-Mu atas segala rahmat karunia-Mu yang telah Engkau limpahkan kepada kami dengan penuh rasa syukur dan pengharapan. Kiranya Engkau memberikan barokah dan ridho-Mu dalam acara yang kami laksanakan pada malam hari ini. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan telah berakhirnya kegiatan ini, kiranya ya Allah, Engkau dapat melimpahkan pengetahuan dan kekuatan kepada kami semua. Tumbuhkanlah dan kuatkan rasa persaudaraan serta persatuan yang kokoh di antara kami. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ya Allah, terima kasih banyak karena Engkau webinar pada malam hari ini berlaksana dengan semestinya. Ya Allah, Engkaulah Sang Maha Pengampun. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dosa pemimpin kami, serta dosa dan kesalahan kedua orang tua kami. Kami memohon, perkenankanlah doa dan pinta kami ini. Rabbana atina fid dunya hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa fil akhirati hasanah, wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, berakhirnya doa tadi, maka berakhirlah pula webinar kita pada malam hari ini. Sebelum menutup, saya ada satu pantun lagi untuk menutup. Mencari peniti di dalam jerami, dari malam hingga pagi. Sudah habis waktu kita kali ini, semoga bisa berjumpa lagi. Akhirul kalam, mewakili seluruh teman-teman kelompok 4, mohon maaf apabila banyak kekurangan di sana-sini. Terima kasih untuk kerjasamanya.
dan untuk terima kasih untuk kerjasama dan juga kehadirannya malam ini sudah menyempatkan. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Foto bersama dulu. Baik, kita akan melakukan sesi foto bersama. Dimohon untuk kepada para peserta untuk menghidupkan kameranya. Awesome. Oke, Saudari Siska, bisa dihidupkan? Oke, langsung saja ya. 1, 2, 3. Sekali lagi, dapat enggak sih? Oke, sekali lagi ya. Oke. Oke. Dah. Ya, sekali lagi terima kasih kepada teman-teman yang sudah mau berpartisipasi. Berakhirnya sesi foto tadi, maka acara kita secara resmi selesai. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah join. Keren tuh materi. Terima kasih kalian semua hebat. Kita terkendala sinyal, jadi tidak muncul kameranya. Ya. Udah ya, pamit.